Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ika Arifianti MPD selaku pembimbing dan juga penguji 2. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliana, NPM 0818013661. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif pada Novel Hati Jasmine dan implikasinya pada pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel kelas 12 SMA. Baik, yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah pada penelitian ini dari pengamatan saya di beberapa sekolah, terutama di SMA Islam Ahmad Yani Batang, peserta didik di sana belum mengerti bagaimana cara menganalisis isi dan kebahasaan novel secara benar. Dan yang kedua, guru pengampu mata pelajaran di sana itu masih menggunakan media pembelajaran yang monoton, seperti buku paket dan juga LKS saja. Nah, dari permasalahan tersebut, di sini saya berlandaskan pada kajian pragmatik. Nah, kajian pragmatik sendiri yaitu salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji atau mempelajari tentang struktur makna bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, ruang lingkup pragmatis sendiri salah satunya yaitu tindak tutur. Nah, tindak tutur sendiri yaitu hasil dari sebuah tuturan yang diucapkan oleh penutur terhadap mitra tutur dalam berkomunikasi dengan memperhatikan makna tuturannya. Nah, menurut teori Searle, ada 5 jenis tindak tutur. Tetapi di sini pada penelitian ini saya hanya berfokuskan pada 2 tindak tutur saja, yaitu tindak tutur direktif dan juga tindak tutur ekspresif. Nah, tindak tutur direktif sendiri yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penutur supaya mitra tutur melakukan tindakan yang diucapkan oleh penutur. Sedangkan tindak tutur ekspresif yaitu tindak tutur yang dapat mengungkapkan sikap psikologis penutur maupun mitra tutur dalam berujar. Nah, kajian atau objek dari penelitian ini yaitu novel. Novel yang saya pilih dengan judul Novel Hati Jasmine karya Fanny Krisma. Nah, alasan saya memilih novel ini yaitu karena yang pertama, belum adanya peneliti yang meneliti secara khusus tentang tindak tutur direktif maupun tindak tutur ekspresif. Nah, yang kedua yaitu di dalam novel tersebut itu banyak banyak tokoh di sana, sehingga dapat memudahkan saya untuk menganalisis tuturan-tuturan mereka tersebut di dalam dialog novel tersebut. Kemudian penelitian ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, permasalahan yang umum terjadi pada saat pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel yaitu kurangnya media pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam memahami pembelajaran ya di kegiatan pembelajaran. Padahal peserta didik akan lebih antusias dan semangat saat mengikuti pembelajaran jika dalam pembelajaran guru menggunakan media yang tepat atau sesuai dengan konteks atau materi yang diajarkan. Nah, menurut saya novel merupakan salah satu media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan konteks materi yang diajarkan di SMA Islam Ahmad Yani Batang. Nah, kemudian tentang tujuan penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama mendeskripsikan wujud tindak tutur direktif pada novel Hati Jasmine dan implikasinya pada pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel kelas 12 SMA. Yang kedua, mendeskripsikan wujud tindak tutur ekspresif dalam novel Hati Jasmine dan implikasinya pada pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel kelas 12 SMA. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoretis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu bahasa dan menambah informasi tentang penelitian kajian pragmatik yang memusatkan kajiannya pada tindak tutur direktif dan tindak tutur ekspresif. Dan yang kedua, manfaat praktis. Nah, yang pertama, manfaat praktis yang pertama itu dapat
menambah pengetahuan tentang tindak tutur direktif dan ekspresif pada novel Hati Jasmine. Yang kedua, sebagai referensi bagi peneliti lain. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi pembaca. Kemudian lanjut bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka, penelitian ini sebenarnya sudah banyak yang meneliti tentang tindak tutur direktif maupun tindak tutur ekspresif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu tentang objek kajiannya dan implikasinya. Nah, sebagai contoh penelitian lain yaitu Nugraha dan Sulistianingrum 2018 dengan judul Tindak Tutur Direktif dan dalam iklan layanan masyarakat di media televisi serta kemungkinan efeknya. Kemudian ada Mufidah 2020 dengan judul Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif pada acara Brownies dalam program Trans TV. Kemudian ada Marizal, Syahrul, dan Trasyalina 2021 dengan judul Tindak Tutur Direktif dan Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Gunung Talang. Kemudian ada Sari dan Septiansyah 2021 dengan judul Tindak Tutur Direktif dan pada rubrik laporan Mang Sripo atau suara pembaca surat kabar Sriwijaya Pos. Kemudian ada Kerangka Berpikir. Nah, dari latar belakang masalah yang sudah saya paparkan tadi, kemudian didasari pada kajian pragmatik. Nah, dengan ruang lingkup tindak tutur menggunakan teori Charles 1969 yang memusatkan pada tindak tutur direktif dan ekspresif. Kemudian objek kajian ini yaitu pada novel Hati Jasmine yang akan dijadikan untuk analisis data. Kemudian analisis data tersebut yang dikaji yaitu tentang tindak tutur direktif dan ekspresif yang nantinya akan ada relevansinya pada pembelajaran di SMA. Kemudian nantinya ada simpulan dan luaran dari penelitian ini akan dijadikan artikel jurnal nasional dan juga draft skripsi. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian ini saya menggunakan deskriptif kualitatif dan data dan sumber data pada penelitian ini yaitu data yang saya peroleh dari penggalan tuturan tokoh dari novel Hati Jasmine. Kemudian sumber datanya yaitu dari tuturan tokoh. Teknik analisis data. Teknik analisis data penelitian ini yaitu menggunakan teknik pilah yang diklasifikasikan dalam kartu data. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat yang saya gunakan untuk penelitian ini itu fleksibel atau tidak memerlukan tempat khusus. Kemudian waktu yang dibutuhkan dari selama 7 bulan dari bulan Desember sampai bulan Juni. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan 2 teknik yaitu teknik baca dan juga teknik catat. Baik, demikian presentasi proposal skripsi saya. Sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.